sumber ajar ini YouTube juga bisa kita buat. Tadi bisa kita di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta ketua kelas untuk pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dari dimulai. Selesai. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama, Andika Saputrawan, Aldo Irawan, Yunani, Hadir. Suryani, Hadir. Nila Octavia, Hadir. Rina Ayulan, Hadir. Dala Febrian, Hadir. Baik Sofia Tunisa, Hadir. Rizka Mayasari, Hadir. Melani, Hadir. Ainil Yuliana, Hadir. Sakinah, Hadir. Sapin Armadani, Hadir. Dea Saputra. Hadir. Oke, untuk itu hari ini kita masuk ke bab 2, yaitu Indonesia pada zaman praksara. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin adik-adik ada yang tahu apa itu praksara? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Jadi praksara itu pra yang artinya sebelum, aksara adalah tulisan. Jadi praaksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman praaksara adalah periode yang panjang sekali. Zaman praaksara akan juga membahas evolusi bumi hingga manusia ada. Praaksara secara geologi terdiri menjadi 4 periode. Yang pertama, Arkeozoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat Neozoikum. Ini merupakan salah satu contoh gambar
kamarnya di dinding-dinding gua. Selanjutnya ini pengertian zaman praaksara. Zaman praaksara merupakan periode kehidupan masyarakat saat belum mengenal tulisan. Dikenal juga sebagai zaman prasejarah. Praaksara juga disebut nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Berakhirnya zaman praaksara setiap bangsa berbeda-beda. Zaman praaksara di Indonesia berlangsung sampai abad ketiga Masehi. Jadi mulai dari abad ketiga Masehi sampai abad keempat. Jadi abad keempat itu di Indonesia, masyarakat Indonesia pada zaman praaksara itu sudah mulai mengenal tulisan. Yang mulai sejak abad keempat itu sudah masuk ke zaman sejarah. Sejarah zaman praaksara. Masyarakat Indonesia berasal dari Yunan, yaitu suatu daerah yang terletak di Indochina pada waktu perpindahan dari Yunan ke Indonesia. Mereka belum mengenal tulisan, oleh karena itu disebut masyarakat praaksara. Jadi Yunan itu terletak di bagian selatannya Cina, yang masuk ke Indonesia pada abad ketiga sampai keempat tadi. Selanjutnya jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah ini contoh manusia purba. Megathropus paleojapanicus. Mega yang berarti besar dan anthropus manusia. Paleo artinya tua dan Japanicus Jawa. Jadi Megathropus ini fosilnya itu ditemukan di Jawa, tepatnya di Solo. Ini tadi ditemukan oleh von Koenig. Inilah yang penting. Pada tahun 1941. Selanjutnya Pithecanthropus robustus dan Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh Bert von Koenig-Wald pada tahun 1936 di lembah Sungai Brantas. Pithe yang artinya kera dianggap generasi lebih muda dibandingkan dengan Megathropus paleojapanicus. Jadi Pithecanthropus robustus ini dianggap lebih muda daripada yang ini tadi, Megathropus paleojapanicus ini. Ditemukan pada tahun 1936. Selanjutnya Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890 sampai 1892 di desa Trinil di dekat Ngawi, Madiun. Ini juga di Jawa Barat. Bertubuh agak kecil dengan volume otak kepalanya masih 900 cc. Selanjutnya Homo sapiens. Homo soloensis, Homo wajakensis, Homo mojokertensis. Jadi Homo sapiens itu terdiri dari tiga, yaitu Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo mojokertensis. Homo soloensis ditemukan pada tahun 1931 sampai 1304 di sepanjang Bengawan Solo. Yang kedua itu Homo wajakensis ditemukan oleh von Richthofen di desa Wajak pada tahun 1988 dan Eugene Du Bois pada tahun 1889. Yang ketiga Homo mojokertensis ditemukan oleh Raphael von Koenig-Wald pada tahun 1936 di Mojokerto. Bentuk tubuhnya tegak dan keningnya sudah tidak menonjol. Disebut sebagai Homo sapiens karena kecerdasannya hampir menyamai manusia modern.
sekarang karena kapasitas otaknya hampir mencapai 1000. Dari penjelasan saya yang tadi, mungkin ada yang mau bertanya mengenai Indonesia pada zaman praksara ini? Enggak. Mengerti semua? Oke, kita lanjut ke bagian D, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia masa praksara. Yang pertama itu keadaan lingkungan. Alam merupakan sumber makanan utama. Manusia tinggal berkelompok di gua dan di atas pohon besar secara berpindah-pindah. Nah, jadi ini contoh gambar ini manusia purba di mana mereka berburu dengan menggunakan tombak dan tinggal berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lain. Sama juga halnya dengan berpindah-pindah dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Yang kedua itu kehidupan sosial. Manusia hidup secara berkelompok terdiri atas 10 sampai 15 orang. Satu kelompok terdiri dari satu atau dua keluarga. Tak kelihatan, Jo. Berikutnya budaya yang dihasilkan. Kebudayaan yang berkembang diantaranya kebudayaan Ngandong dan Pacitan. Bentuk kebudayaan yang dihasilkan diantaranya meliputi kapak perimbas, kapak penutak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpih, dan alat-alat dari tulang. Yang berikutnya sistem kepercayaan dan bahasa. Kekuatan alam dan roh nenek moyang dihormati melalui beragam upacara, diantaranya upacara penghormatan terhadap nenek moyang, upacara kesuburan, perkawinan, dan upacara minta hujan. Bahasa komunikasi dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan. Kata dulu. Beberapa peninggalan kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan, diantaranya yang pertama ini ditemukan di Sagiran, yaitu alat serpih. Alat serpih ini adalah batu yang digunakan oleh manusia purba untuk mengiris daging atau buah-buahan. Dan yang kedua kapak genggam digunakan untuk berburu. Bentuknya masih sangat besar. Ini yang digunakan oleh orang-orang Eropa. Berikutnya kehidupan bercocok tanam. Alam dimanfaatkan untuk kegiatan berbunga, bercocok tanam, dan beternak. Alam menjadi tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan suatu saat manusia bisa berpindah. Yang kedua itu kehidupan sosial. Terhadap hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya melalui dengan sistem kerjasama dan gotong royong. Berikutnya kehidupan ekonomi. Mulai dikenal sistem barter untuk tukar menukar hasil tanam. Terbentuk kelompok baru yang khusus menjalankan barter. Jadi mulai dikenal sistem barter untuk tukar menukar. Sistem barter itu merupakan salah satu bentuk yang digunakan oleh manusia purba, di mana contohnya beras ditukar dengan singkong gitu. Itu disebut sistem barter. Kalau sekarang kan kita masih pakai uang dengan barang, jadi kita gunakan uang dengan barang gitu. Berikutnya budaya dan alat yang dihasilkan. Hasil budaya diantaranya beliung, persegi, kapak lonjong, mata panah gerabah, dan perhiasan. Pada masa ini berkembang pusat budaya megalitikum, kepercayaan terhadap roh nenek moyang melalui media batu besar seperti menhir, sarkofagus, dolmen kabur, batu petir. Jadi sistem kepercayaan kepada nenek moyang ini sistem kepercayaan yang bisa dibilang
percaya pada animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme itu contohnya kalau mungkin di Lombok ada yang masih percaya terhadap roh nenek moyang. Misalnya kalau mau adakan suatu kegiatan, potong ayam dulu untuk menyembah roh nenek moyang. Gitu. Mengerti? Mengerti. Beberapa peninggalan kehidupan bercorak tanam dan beternak, di antaranya adalah beliung persegi ditemukan di Sangiran, dan kapak genggam digunakan untuk berburu, bentuknya masih sangat kasar. Masuk ke poin C, masa hidup menetap. Kehidupan sosial, munculnya golongan undaki, yaitu masyarakat yang memiliki keahlian tertentu, terbentuk desa-desa kecil dan kontak dengan dunia luar atau hidup menetap. Berikutnya budaya dan alat yang dihasilkan. Budaya berkembang dengan pesat, khususnya di dalam bidang teknologi logam. Alat yang dihasilkan diantaranya nekara perunggu, moko kapak perunggu, bajana, aca, dan lain-lain. Sistem kepercayaan berkembang animisme dan dinamisme. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, kepercayaan terhadap pohon dan batu besar, tempat roh nenek moyang. Sudah praktik? Beberapa peninggalan kehidupan masa perundingan diantaranya adalah yang pertama ini kapak perunggu. Ini adalah salah satu contoh kapak perunggu. Jadi di zaman ini manusia purba itu sudah menggunakan kapak yang terbuat dari perunggu. Perunggu itu sejenis besi. Ini bejana perunggu digunakan untuk berburu. Bentuknya masih sangat kasar. Itu. Kehidupan masyarakat zaman praaksara. Pola kehidupan nomaden. Nomaden adalah pola hidup di mana manusia purba pada saat itu hidup berdampingan. Oke, berhubung waktu kita sudah habis, nanti adik-adik saya kasih tugas untuk cari kehidupan masyarakat di zaman praaksara ini. Setelah itu, jadi baik, berhubung waktu kita sudah habis, nanti kita lanjutkan minggu depan. Adik-adik mereka cari kehidupan masyarakat. Mungkin sekian dulu penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada silakan berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa bersama-sama kepada hati nurani. Selesai. Suaranya ya. Boleh tu berarti boleh kan no? 160. Macam 60. Ada 20. Jelas apa? 20 aku. Iya. Bukan. Dah 140 150 juga. Bukan ada 20. Bukan sekode mana? Arah lain beli lagu 160 dia tahu berapa? Lagu kan nya anan kong mahal kan. Bukan mana cerita. Bukan nyusul baru 12 bulan ini. Pulang kan anu kasih lah bulan kerja. Ini baru misi pemula sampai setelah masih ini yang pemula. Oh, nah, udah ngambil boleh.
Ganggu kamu udah masuk. Yang ganggu aku asik. Lampu kulit. Bapak. Ini kan buat masuk masuk kelas langsung absen. Salam doa. Apa? Udah berdoa nih? Iya. Lagi menikmati ya. Rasa sakit. Setelah sih namanya dulu. Kamu baru sebulan. Bulan ada tahun dari ibu. Berikut. Jadi di sini ya pertama juga full AC Saya bulan asli sampai 2 bulan 5 bulan. Ada kamu. Terus anak kedua Desember. Setelah siap dari mana? Bukan baru sebulan. Ngawa. Sakit. Ini aku ya siapkan kan sebelum keras itu kepastian dan terus ke kiri kanan doang kiri kanan itu Kamu kan masih pemula. Ada sebulan. Kan ini. absen setelah absen itu kami kan ada kedua jam 2 masak bagaimana kemudian dari anak kedua pertama anak kedua kan tidak ini masa bisa apa lebih sama ini terangkan busur pemateri seperti ini silakan menggunakan alat tombol semua ini tahu Saya malam. Batu tidak batu, misalnya anak pas, Iya. Oleh Abram cari dulu anak tahu ini persiapkan. Kita mulai harus kemudian dulu apa ini langsung sebelum masuk ke ini kalau tidak ada kolaborasinya belum materi masih kesimpulan sebenarnya sih kalau pilih susu tematik itu bisa jangan yang tidak sesuai dengan batu pendidikan sebenarnya bisa dari depan Mau batu ini tuh. batu lala Dia malah dengan sama bisa. Para orang masuk yang nggak kasih jauh. kan baru mulai Ada di paku sama di batu. Mereka. Papu sudah memilih sih. Karena dia masih Apa itu? Benar. Yang berdua silakan Assalamualaikum Bu. Aku anak pertama langsung bilang jauh tiun deh. Bukan benar hok seperti war. Wajibannya adik aduh. Itu dia destinasi isolasi. Puasa 6 bulan. Ada ceramah saja yang bulan saya mau. Mantap ini terlalu fokus ya. Harus hadap anak. Dengan fokus membaca. Fokus membaca ya kita diolah di belakang Bapak dengan Jadi sebaiknya kalau mengajar itu kita menghadap terus bermain lembut puskesmas kurit. Ini lo kina kancer bu. Maaf kan yang belum kata lu. Semuanya sadar ya orang lihat anak ya posisinya. Kalau posisinya seperti ini kan ini bu Rian ya Allah. ya. Nah, boleh di pojok sini sambil membaca sesekali menoleh ke sana. Fokus membaca. Panas keras ingkang biru hanun murid Allah ingat itu jangan
lalu belayar. Lalu belayar kan di mana? Oh, lalu belayar. Kau tu je. Yang lalu kan mana ya? Kalau lagi lewat masih tahu dia lu kerja yang penting. Ini dia beli permen, dia udah jadi jajah.